Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardcom Media. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 8 tips sebelum membeli laptop second. Nah, apa saja 8 hal yang perlu dicek sebelum membeli laptop second ini? Nah, kita akan bahas satu persatu supaya kalian mungkin yang sedang pertama kali mencari laptop second tidak tertipu dan mendapatkan laptop yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Baik, sebelum kita lanjut ke 1, 2, 3 dan sampai 8, silakan dulu bagi yang kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya kalian subscribe. Terima kasih, kita lanjut. Oke, yang pertama hal yang perlu dicek sebelum membeli laptop second adalah cek dulu kebutuhan kalian. Banyak sekali orang mencari laptop second hanya ingin mendapatkan laptop seperti yang dimiliki orang lain. Misalkan orang lain atau teman kita atau saudara kita mempunyai laptop yang bagus, yang menarik dan mungkin yang elegan, kita tertarik untuk membelinya. Padahal kita tidak membutuhkannya. Nah, itu salah. Yang benar adalah kita cari tahu dulu. Istilahnya seperti ini, kita membeli laptop itu untuk kebutuhan apa? Nah, jadi jika kalian ingin mencari laptop second, tentukan dulu kebutuhan-kebutuhan yang kalian butuhkan. Misalkan saja kalian membutuhkan laptop untuk menunjang pekerjaan grafis kalian. Kalian membutuhkan laptop untuk aplikasi-aplikasi internet, misalkan browsing, sosial media dan lain-lain. Atau hanya untuk aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet atau kuliah online atau sekolah online. Nah, itu perlu dirumuskan dulu, cek dulu kebutuhan kalian apa. Nah, jika kalian sudah menemukan atau sudah merumuskan kebutuhan kalian, maka cek di pasaran laptop apa yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalkan kalian sudah menemukan satu buah laptop, silakan saja itu negosiasi dengan penjualnya. Kalian bisa mencarinya di marketplace seperti seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD.id, Bulibi dan lain-lain. Nah, itu yang nggak bisa dicek ya. Atau kalian bisa mencari di marketplace atau di Facebook ya, di OLX atau di Facebook yang biasanya itu berada di lokal atau di dekat dengan tempat tinggal kalian. Misalnya saja kalian sudah menemukan satu buah laptop yang ada di grup jual beli Facebook. Kalian negosiasi dan pastikan dulu kondisi body atau fisiknya. Nah, ini yang kedua. Jadi cek dulu kondisi body. Jangan langsung transfer, jangan langsung kita percaya dengan penjualnya. Saya sebagai penjual saja kadang memastikan body dan juga kondisi fisiknya. Karena apa? Karena terkadang apa yang disampaikan atau yang ada di dalam foto itu berbeda dengan realita yang ada di depan kita. Kenapa kita harus mengecek kondisi body? Karena dengan body kita akan mengetahui laptop itu terawat atau tidaknya. Misalkan saja bodinya ada lecetnya, ada beretnya atau kotor, maka sudah dipastikan orang yang memiliki laptop ini sebelumnya tidak merawat laptop tersebut dengan baik. Beda dengan kondisi laptop yang masih mulus, minim dengan gores, bahkan tidak ada gores sama sekali. Walaupun laptop tersebut sudah berumur tahunan, misalkan 2 tahun atau 3 tahunan, berarti laptop tersebut terawat dan orang yang memiliki sebelumnya itu merawat laptop tersebut dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah layar atau LCD. Nah, kenapa kita harus mengecek layar atau LCD-nya? Nah, karena layar atau LCD adalah visual atau tampilan dari apa-apa yang akan kita rumuskan atau apa-apa yang kita inginkan, maka akan tampil di layarnya. Bagaimana cara mengecek layar ini? Cara simpelnya sangat mudah. Kalian cek dulu backgroundnya dengan background warna hitam dan background warna putih. Saya biasanya menekankan untuk mengecek dua background tersebut. Kenapa saya menekankan dua background ini? Untuk yang warna hitam, dia akan tampak jika ada dead pixelnya akan tampak seperti putih-putih, titik putih-putih, bintik putih-putih yang akan muncul di background putih, di background hitam maksudnya. Jadi kalau background hitam itu untuk mengecek dead pixel, biasanya itu akan muncul bintik-bintik putih. Nah, kemudian di background atau di wallpaper warna putih itu akan memunculkan atau akan memperjelas white spot atau brick spot, biasanya orang panggil seperti itu. Jadi ada bintik-bintik putih juga yang bersinar. Nah, itu seperti panu atau sinar yang ada di dalam layar. Itu biasanya karena jamur atau karena kelembapan. Itu bisa dibersihkan.
Nah, kalau yang background warna hitam muncul putihnya itu dead pixel, itu pixelnya sudah mati, tidak bisa diperbaiki. Itu cara untuk mengecek layar. Kemudian yang keempat itu adalah mengecek kondisi keyboard dan juga trackpad. Apa itu keyboard dan trackpad? Nah, keyboard itu adalah, nah seperti ini. Kalau di komputer itu keyboard adalah berfungsi untuk media menyalurkan tulisan ke layar dan juga diproses untuk browsing atau untuk pengkodean. Keyboard sangatlah penting ya, karena kalau tidak ada keyboard kita hanya menonton TV atau menonton layar monitor ya, tidak bisa mengakses sesuatu. Dan juga trackpad itu satu kesatuan dengan keyboard. Jadi trackpad itu bisa penting bisa enggak, tergantung orangnya. Terkadang kalau kita di luar ruangan atau di outdoor, sedang berada di outdoor dan mengerjakan sebuah tulisan atau browsing secara mendadak di kafe-kafe atau di meja portable di luar, maka fungsi dari trackpad itu sangat penting. Karena kalau misalkan menggunakan mouse eksternal itu kurang fleksibel, kurang nyaman karena membutuhkan space yang lebih besar, jadi membawanya pun juga agak ribet gitu. Jadi trackpad itu bisa penting bisa enggak, seperti kata awal saya tadi. Maka dari itu cek dulu kondisi keyboard dan juga trackpadnya. Bagaimana cara mengeceknya? Cara mudahnya kalian buka Microsoft Word, ketik dari ujung kanan, ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah. Jika berfungsi dengan baik berarti keyboardnya normal. Atau bisa juga menggunakan aplikasi keyboard test yang saat ini juga banyak sekali di internet. Banyak sekali juga yang keyboard test online ya. Silakan saja di online kan menggunakan WiFi, di tethering melalui HP. Kalian ketik saja keyboard test online, nanti ketik saja semua tombol yang ada di laptop kalian, maka jika berwarna hijau berarti keyboard tersebut normal jaya. Kemudian yang kelima sobat semuanya adalah webcam. Nah, webcam ini terkadang penting, terkadang juga enggak. Namun saat ini di era pandemi, terutama di tahun 2020-2021 ini, webcam itu sangat diperlukan, yaitu untuk bersosial media atau untuk bertatap muka secara online. Karena bisa saja kita mendapatkan laptop tanpa webcamnya. Ada slot webcamnya, namun di dalamnya tidak ada webcamnya. Biasanya laptop-laptop yang tanpa webcam ini adalah laptop-laptop build up atau kantoran yang dijual secara build up di luar negeri, diimpor ke Indonesia. Kalau laptop yang buatan di Cina dan di Indonesia itu sudah banyak yang memakai webcam. Namun jangan khawatir jika webcamnya tidak ada atau webcamnya rusak, kalian bisa membeli webcam eksternal yang harganya pun relatif terjangkau ya, sekitar 50 sampai jutaan ya, tergantung spesifikasi dari webcam yang ingin kalian gunakan. Kemudian yang keenam teman-teman semuanya, yaitu cek semua port yang ada di laptop, terutama port yang sering kalian gunakan atau yang kalian butuhkan. Nah, biasanya adalah USB. Jadi semua sisi kanan dan sisi kiri itu jika ada USB, port USB-nya, silahkan dicek semuanya teman-teman. Karena terkadang USB itu kalau misalkan mati itu menggantinya juga susah. Harus memakai USB hub supaya nanti bisa banyak, tapi itu kurang praktis ya, kurang fleksibel. Jadi perlu adanya kita tekankan untuk mengeceknya, biar nanti kedepannya kita bisa lebih mudah jika menggunakan USB banyak. Ada juga RJ45, terkadang juga kita misalkan WiFi error dan lain-lain, maka kita perlu menggunakan RJ45 untuk koneksi internet ya, kabel internet. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah port VGA out ya. Jadi jika kalian suka atau pekerjaan kalian adalah mendisplay layar monitor di laptop ke monitor eksternal, misalkan monitor seperti ini atau proyektor, maka perlu juga mengecek VGA out-nya dengan benar. Jika tidak, nah ini terkadang kelewatan, maka akan menyesal di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh teman-teman, yaitu mengecek hard disk. Nah, ini hal yang sepele dan terkadang terlewatkan dan juga diremehkan oleh penjual. Saya ketika orang tahu harddisknya bad sector, maka saya akan mengkomplainnya. Kenapa? Karena harddisk bad sector itu akan menjalar atau menular. Misalkan kita mempunyai laptop yang harddisknya bad sector, kita masukin harddisk eksternal ya, harddisk eksternal, maka bisa saja harddisk eksternal ini tertular oleh bad sector yang ada di sini. Kenapa? Karena prosesnya yang sendet-sendet. Nah, bagaimana cara mengetek harddisk? Kalian bisa mencari aplikasi yang namanya Harddisk Sentinel atau HDD Tune.
Nah, kalau misalkan menggunakan HDD Tune itu cukup lama prosesnya, proses scanningnya. Kalau menggunakan hard disk Sentinel itu lebih simpel, lebih cepat untuk mendeteksi secara awal ya. Walaupun tidak sepenuhnya valid di hard disk Sentinel, tapi itu sudah mengindikasikan kalau hard disk tersebut bagus atau tidaknya. Nah, karena apa teman-teman kalau hard disk itu bad sector? Pertama, itu pasti loadingnya lambat, dan ketika kita mengcopy data juga lambat, terus terkadang blue screen. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi jika hard disk kita bad sector. Kalau secara tampilan tidak akan terlihat ya, karena itu ada di dalam komponen motherboard atau di dalam casingnya, tidak tampak. Kalau fisik kan tampak, kalau hard disk itu tak tampak, jadi harus dicek menggunakan aplikasi. Tidak dipungkiri hard disk ini sangat penting karena menyimpan data. Jadi kalau hard disk bad sector dan ketika kita punya data yang banyak, akhirnya misalkan sudah sangat sekarat, itu tidak akan bisa di backup kecuali dengan mesin yang mempunyai voltase yang tinggi, dan itu tidak semua teknisi mempunyainya. Jadi hard disk itu susah sekali untuk di backup jika sudah mati total atau bad sectornya sudah parah banget. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir teman-teman, yaitu mengecek kondisi baterai dan juga kondisi charger. Nah, jika kita sudah mengecek semua yang ada dari nomor 1 sampai nomor 7, maka kita perlu pastikan baterainya itu sehat. Caranya, kalau misalkan kita tidak ingin membutuhkan waktu yang lama, install aplikasi yang namanya HW Monitor. Itu bisa mengindikasikan wear level baterai atau tingkat kerusakan baterai. Ada juga aplikasi baterai meter ya. Nah, biasanya saya menggunakan HW Monitor itu untuk mendeteksi kapasitas baterainya masih seberapa. Jika wear level itu di bawah 50%, maka baterainya masih lumayan bagus ya, bisa tahan 1 jaman. Kalau di 20 sampai 40 itu masih bagus wear level. Jadi wear level itu semakin kecil itu semakin bagus karena tingkat kerusakannya kecil. Beda kalau wear levelnya sudah sampai 70 sampai 90-an, nah itu sudah pastikan baterainya ngedrop. Tapi tidak semua laptop bisa terdeteksi di HW Monitor. Perlu kita mengecek secara manual. Misalkan kita cas full dan kita coba untuk nonton TV, menonton video maksudnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu dicatat. Nah, jika durasinya lebih dari 1 jam ya catat aja 1 jaman gitu. Jika lebih dari 2 jam maka 2 jaman. Itu cara manualnya atau cara yang menggunakan waktu yang lama. Kemudian juga chargernya harus dicek ya teman-teman. Jika sudah tahu baterainya normal, maka baterai sudah habis, kita colokkan ke AC, colokan listrik ya, maka deteksi baterainya nambah tidak. Jadi awalnya berapa persen, ketika ditinggal beberapa menit nambah atau tidak, atau malah berkurang. Jika nambah berarti chargernya normal dan baterainya normal. Jika berkurang berarti ada masalah di baterai atau di chargernya. Oke, itu penonton semuanya, sahabat Akom semua, semoga 8 tips tadi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mendapatkan laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya harap kalian bisa smart dalam memilih laptop second terutama ya, karena laptop second itu pilihan yang paling ekonomis jika kita mempunyai dana yang menipis. Nah, apalagi dompet yang tipis-tipis saat ini karena era pandemi ini dibatasi oleh PSBB ya di awal Januari ini. Baik, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk share dan like. Apabila ingin mengikuti video kami selanjutnya, silakan saja untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.